tidak memperpanjang waktu dalam acara ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudi merelakan waktunya untuk kegiatan diseminasi ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil, serta rekan-rekan semuanya yang berbahagia. Untuk membuka acara ini, pada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Bergulung, Bapak Budi, selanjutnya Bapak Ibu perpustakaan ini, yang mana maksud dan tujuan kita berkumpul di sini adalah mengenai undangan dari salah satu guru kita, yaitu Ibu Ria, yang mana beliau saat ini sedang melaksanakan tahapan-tahapan untuk menjadi seorang guru penggerak. Jadi sekarang masih calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan beberapa tahapan ini dapat diikutinya, dapat dilakukannya dengan baik dan lancar, dan nanti pada saatnya beliau akan menjadi seorang guru penggerak. Untuk itu marilah kita sama-sama mensupport, memberikan dukungan kepada beliau dengan cara apabila beliau memerlukan bantuan kita, salah satunya ini untuk berkumpul mendengarkan paparan-paparan beliau tentang salah satu tahapan untuk menjadi guru penggerak. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya nyatakan kegiatan ini secara resmi dibuka dan dimulai. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan dukungan dari beliau serta Bapak Ibu Guru semuanya ini menjadikan kedepannya sekolah kita lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Untuk mempersingkat waktu, karena kita juga agendanya banyak, maka saya akan langsung memulai untuk berbagi praktik baiknya saja. Saya hanya diseminasi, nanti kita tidak ada berdiskusi, hanya menyampaikan informasi bagaimana itu budaya positif. Ya. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oh, soalnya tidak ada ya? Bisa. Tolong perhatikan dulu Pak. Lagi memperkenalkan diri, karena kita sudah kenal semuanya. Kemudian kita pada materi ini adalah budaya positif. Sebenarnya di sekolah kita, di lingkungan kita itu sudah kita laksanakan. Ya, mudah-mudahan ke depannya itu lebih baik lagi, dan ini bisa berkesinambungan dan berkelanjutan. Tidak hanya sekali atau dua kali, tapi terus berkelanjutan. Oke. Ya, salam bahagia. Kalau di guru penggerak ini Bapak Ibu, salam dan bahagia ini pasti tidak terlupakan. Oke, budaya positif. Kita dari pengertiannya, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita terapkan nantinya akan mengharapkan murid kita itu menjadi pribadi yang kritis, saling menghormati, menghargai, dan bertanggung jawab. Baik itu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, sekolah, orang tua, maupun nantinya di
masyarakat. Menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Merdeka di sini tetap di bawah pengawasan kita, tidak bebas. Kemudian mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini guru mengontrol keadaan murid. Nah, menurut IHD, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota di masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, ini ilustrasinya. Ini ilustrasinya apa enggak? Nah, ini berpasangan kan? Misalnya Pak Mahfud dengan Pak Moi, Pak Budi dengan Pak Marjon. Ini Bu Aulia dengan Bu Silvi, satu menggenggam tangan, yang satu berusaha untuk membukanya. Coba sambil berdiri, coba. Ya, dua orang ini ya, sama kan? Rosi, ayo, udah bertiga ya. Siapa bisa dari sini biar nampak datanya. Bukannya kan tergantung nanti. Nah, saya cuma mengilustrasikan. Oke, bisa? Paham? Oke, 1, 2, 3 kita lakukan. Kuat? Saya malah membuka. Mau bergantung Bapak Ibu. Yang satu menggerak, satu berusaha untuk membuka gerakan. Yang buka lah. Oke. Oke. Satu udah ya? Belum? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Ini artinya apa? Ini kan akan timbul pertanyaan. Apakah Anda atau yang berusaha, Bapak Ibu tadi yang mau ini yang menggenggam, apakah mau membuka ataukah dapat membuka genggamannya? Ya. Nah, ini kita sendiri sebenarnya Bapak Ibu, kita sendiri ini yang mengontrol atas kepala tangan kita, yang khususnya saya yang menggenggam. Apakah kita mau membuka ketika orang lain itu datang untuk mungkin memberikan saran, masukan dan lain sebagainya? Itu kan tergantung kita. Jadi kita itu punya posisi kontrol. Terima kasih Bapak ya. Orang dewasa.
kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, ini pertanyaannya. Satu. Teman sudah. Teman sudah. Cuma sebagai manajer ini kita masih ya menanyakan kan begitu lembut dari kenapa kamu terlambat, alasannya ada solusinya seperti apa, ada itikat baiknya. Tapi iya. Iya. Artinya apa? Ini kan kondisi idealnya anak di video. Tapi kondisi di lapangan itu anak tidak semanis yang di video. Betul. Kita tanya kenapa kamu terlambat, mau jawabnya aja jujur, mau jawab aja susah. Kadang kan diem aja. Sebagai penghukum kita juga sudah menerangkan sedekah, itu malah senang. Dihukum itu malah senang. Sekolah kita bersih, dia tangan bawa parang kemarin satu semester parangnya kan di sekolah kan. Tapi sedekah hampir 1 tahun ya Pak Mo ya. Nggak ada perubahan, justru senang. Sekarang belajar. Nah, dari kelima ini, ya, ini adanya, saya kecilkan biar nampak. Anak dihukum saja tidak ada perubahannya, apalagi kita sebagai manajer. Tapi idealnya nanti kalau kurikulum merdeka, karakter pendidikan yang berpihak pada murid, anak itu seperti itu gitu loh, idealnya. Tapi kita ini di lapangan kan sangat-sangat jauh dari ideal. Tapi kita jangan berkecil hati, perlahan mari kita untuk memperbaiki, sama-sama kita berkolaborasi, sama-sama kita berusaha. Semoga anak kita itu nanti cepat menyadari kesalahannya, kemudian bisa memberikan solusi atas tindakannya yang tidak baik ataupun melanggar peraturan, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan otot lagi. Ketika marahi. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut budaya positif. Nah, budaya positif yang bisa kita lakukan di kelas ini sebenarnya kita sudah melakukannya. Itu ada yang disebut dengan peraturan kelas, ada keyakinan kelas, kemudian ada lingkungan positif, dan ada budaya positif. Nah, budaya positif ini jangkauannya lebih luas. Kalau lingkaran kan sini, peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, kemudian budaya positif. Jadi ketiganya yang di atas ini diaplikasikan dalam bentuk budaya positif. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, bahasa maupun agama. Ini menurut Gosen 1998. Keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dalam dirinya secara intrinsik, ya, bukan ekstrinsik. Seseorang akan lebih merasa bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal dibuat kesepakatan siswa di kelas, semua warga kelas berkontribusi. Untuk keyakinan kelas, kemarin saya sudah juga membuat video. Jadi nanti kalau yang saya buat itu di kelas, ya sudah saya terapkan di kelas 11 IPA, karena kebetulan saya itu wali kelasnya. Nah, ini untuk kedepannya nanti dari keyakinan kelas yang disepakati oleh kelas 11 IPA nanti akan saya tempel di dinding, ya, adalah kelas itu sendiri. Ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Contohnya, kembalikan buku pada kalau peraturan kelas, kembalikan buku pada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, ini peraturan. Hadir di sekolah 15 menit, dilarang melakukan apa ini? Aduh, Mbak Dianu nih di kampanye. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini bersifat peraturan kelas itu larangan. Kalau keyakinan kelas itu lebih kepada tanggung jawab, komitmen, menghargai diri sendiri dan orang lain, kemudian keselamatan, jaga kesehatan, kebersihan dan lingkungan. Akan saya coba terapkan ini, nanti saya buatkan posternya, ya, dengan
dengan menggunakan aplikasi Canva. Keyakinan kelas saya sudah disepakati kemarin, hari Jumat kemarin saya buat. Ini biasanya nanti untuk kedepannya Bapak Ibu nanti siapa tahu nanti jadi wali kelas di pertemuan awal tahun itu sebaiknya dibuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini hendaknya ditempel di dalam kelas. Selain nanti di pertemuan awal itu membentuk perangkat kelas, menentukan jadwal piket dan lain sebagainya. Itu kan budaya baik untuk kedepannya. Jadi cukup diluangkan waktu sehari atau berapa jam, 2 jam itu sudah selesai semuanya. Ya. Nanti jadi kalau keyakinan kelas ini Bapak Ibu ketika mungkin dan terdekat itu, wah ini makan selama minum. Selama ini anak kan nggak dibuat seperti itu, diperbolehkan. Itu tergantung kesepakatan kelas. Oke, berikutnya adalah segitiga restitusi. Sudah mau habis ya? Oke, sebentar sedikit saja. Segitiga restitusi ini penting, ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat pertama, membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu harapan tujuannya ketika kita melakukan restitusi ini. Kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan pemaksaan. Nah, ini segitiga restitusi. Tahapannya yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Mungkin dengan minta maaf Bu, saya tidak mengulanginya lagi, atau saya akan mengerjakan tugasnya. Ini adalah validasi tindakan. Nah, yang terakhir tahapannya menanyakan keyakinan ini adalah keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggar. Kemudian harapan kamu ke depan itu mau jadi murid seperti apa. Nah, ini adalah menanyakan keyakinan. Ya Bapak Ibu, saya ini kemarin tak praktekin di siapa Kevin. Kevin itu kan dari kelas 1 kemarin itu tidak mau jadi petugas upacara. Ketika kita minta, Mas Kevin atau Mbak Kevin, saya panggil, kemarin mau latihan, coba jadi sekali-kali jadi ini apa namanya, Ibu minta tolonglah kami yang baca doa. Bisa baca tulis Mas? Bisa. Nah kemudian dia mau. Dari pas tadi kan Kevin jadi petugas Bu. Iya Pak. Kalau ayo Kevin, kamu harus ini, kamu ini. Gak kemarin-kemarin saya itu, ayo Kevin ini. Gak mau dia. Tapi dengan Bu, Mas Kevin bisa Ibu minta tolong. Nah, boleh tidak jadi ini pembaca doa? Alhamdulillah dia mau. Mungkin juga kesadaran dia juga sudah tumbuh. Itu hanya faktor kecil saja. Kesadaran dalam diri dia sudah tumbuh. Nah, itu. Tapi di sekolah kita ini kadang-kadang di akhir semester guru sangat kewalahan. Kita mau menginput nilai, tugas anak belum ada yang ngumpul. Nah ini kan sudah sering kali. Tapi kalau segitiga restitusi ini kita laksanakan dan ada kemauan anak ini untuk memperbaiki dirinya, itu tugas itu gak akan tercecer. Pasti walaupun terlambat, dia akan mengerjakan tugas. Nah, itulah tugas berat kita ke depannya, anak-anak ini bagaimana untuk mengerjakan tugasnya, tagihannya. Kalau segitiga restitusi ini anaknya ditegur sekali aja dengan lemah lembut langsung, tapi anak kita kan enggak. Ketika nilainya sudah dirapor sudah merah, baru protes. Padahal dia nggak tahu kewajiban dia itu mengumpul tugas itu dianggap sepele. Nah ini yang menjadi dilema di masyarakat, di sekolah kita, ya. Oke Bapak Ibu, refleksinya, perasaan Anda saat ini setelah mengikuti refleksi, kemudian setelah mengikuti materi ini, pembahasan dan pada hari ini, saya paham bahwa mungkin sudah sering Ibu kalau segitiga restitusi itu ada di SIM PKB, di platnya itu ada juga. Kemudian sekarang Bapak Ibu kalau di plat
coba buka di platform Merdeka Mengajar, ya, sehingga kedepannya sekolah kita, murid kita walaupun sedikit ini, tapi kita bisa meningkatkan kualitas dari mereka. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu dituliskan nama, silakan diisi 4 ya, cuma cowoknya ya. Bu, itu minimal isinya berapa, Bu? 3 boleh. Nanti kita bukan lagi ya, kita kerucutkan lagi apa yang kamu tuliskan itu, kita kerucutkan lagi, kita sepakati bersama-sama. Namanya kita sepakatan kelas, kamu tulis aja dulu. Silakan tulis kesepakatan kelas kita. Sarap adiknya yang nulis-nulis itu. Dipikirkan matang-matang kesepakatan kelas. Setiap apa nanti pasti akan berbeda di kesepakatan kelas kita. Boleh minum, Bu, boleh. Apa yang mana nanti kita sepakati satu-satu ya. Sudah siap? Kita tempelkan untuk kesepakatan kelasnya. Ayo, silakan ditempelkan. Ayo, tempelkan di sebelah sini. Ganti yang konel di sini. Enggak beraturan, enggak masalah. Ayo, tempelkan dulu. Jangan diperkuat, jangan ada di sini. Sudah? Oke, ini adalah kesepakatan kelas menurut pendapat kamu. Nah, ini pendapat kamu, kita sepakati di kelas ini bersama-sama. Di sini ada menghargai hak milik orang lain. Saya bacakan dulu. Datang ke sekolah tepat waktu, bertanya kepada teman, bila tidak mengerti tugas, diperbolehkan minum air mineral tapi tidak makan. Kemudian bersih, piket datang tepat waktu. Kemudian tidak boleh makan di kelas, sama tidak boleh tidur di kelas. Kemudian ada diperbolehkan minum, boleh bertanya, tidak memaksa tetapi tidak memaksa. Pakaian sopan, tidak boleh. Kalau pakaian harus sopan, kan kita kan harus seragam. Jadi yang pakaian sopan kita tidak ya, karena kita sudah seragam. Oke, dari kesini
tidak boleh pakai sepatu di kelas, boleh datang lebih awal, kerjasama, tidak membuli teman. Oke, sini kita tuliskan kesepakatan kelas 11 MIPA. Kita lihat satu-satu kesepakatannya ya. Oke, datang tepat waktu. Oke? Setuju semuanya? Setuju. Oke. Kemudian yang berikutnya piket. Piketnya kayak mana? Datang lebih awal. Setuju apa tidak? Setuju. Nanti kalau tidak melaksanakan apa yang disepakati, nah boleh ditegur dengan cara yang baik-baik. Kemudian boleh minum di kelas, tapi tidak boleh makan. Oke, ketika belajar boleh minum di kelas. Kemudian apa lagi? Ini jika ada siswa yang sakit lebih dari 3 hari kita jenguk. Apa itu? Empati kepada teman. Empati kepada teman. Artinya teman sekelas kita, karena kita warga kelas 11 MIPA. Kemudian di sini pulang dipercepat, jelas tidak boleh. Kita sudah ada jadwalnya. Kemudian menjaga kebersihan. Apakah penting itu menjaga kebersihan? Penting. 5. Menjaga kebersihan kelas. Setuju ya? Sepakat ya? Jadi sama ada yang makan atau minum ketika jam istirahat nantinya. Kalau minum boleh jam belajar, harus dibuang tempatnya. Menjaga kebersihan bersama-sama. Apalagi kira-kira? Tidak hadir 3 hari dipanggil wali muridnya. Sepakat? Sepakat. 3 hari tidak hadir. 3 hari tidak hadir. Tanpa keterangan dong. Ya, tanpa Izin. keterangan Enggak boleh. dipanggil Boleh. walinya. Sepakat ya? Kemudian nanti kalau dititipi surat panggilan, teman-temannya jangan tidak menyampaikan atau menutupi, harus sampaikan karena kita berusaha untuk membuat kamu itu jujur, ya. Oke, ada lagi nih. Berbicara yang sopan. Tujuh, sepakat? Berbicara yang sopan. Siapa? Kemudian di sini tidak boleh membuli. Ya, benar. Setuju? Setuju. Ini tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Atau bullying ya? Bully. Boleh. Bullying. Oke. Ada 8 kesepakatan, masih mau ditambah lagi atau terpikirkan selain yang kalian tuliskan di sini? Cukup 8. Ya. Oke, baca bersama-sama. Kesepakatan kelas 3, 11 IPA. Pertama apa? Datang tepat waktu. Kedua, Piket datang lebih awal. 3, Boleh minum di kelas. 4, Empati kepada teman. 5, Menjaga kebersihan kelas. 6. Tidak hadir tanpa keterangan dipanggil walinya. Oke, sip. 7, Berbicara yang sopan. 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana dari kelas 11 MIPA SMA Negeri 14 Muara Jambi. Saya merasa senang dan dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama dengan wali kelas Ibu Ria Nur Aini.
Dengan kesepakatan kelas ini, saya dan teman-teman dapat melaksanakan belajar dengan nyaman, tertib, dan bahagia. Saya termotivasi untuk melaksanakan kesepakatan ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi Tina, silakan duduk. Kamu tahu mengapa Ibu panggil ke sini? Ya Bu, saya tahu mungkin terkait dengan tugas saya. Oh ya benar sekali, kamu sadar ya kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Tapi kamu kemarin masuk kan? Nak? Ya Bu, masuk tapi tidak mengumpulkan tugas Ibu. Tina, berbuat salah itu tidak apa-apa. Sebagai manusia memang tidak ada yang sempurna. Tetapi kita harus mengurangi rasa kesalahan kita itu. Bisakah kita memperbaikinya masalah ini, Nak? Ya Bu. Oke. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek Bu, soalnya saya mengantuk semalaman. Saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saya tidak bisa mengerjakan tugas dari Ibu. Ketiduran ya? Ya Bu. Kamu kenapa kok melihat TikTok itu sampai larut malam, Nak? Saya senang melihat TikTok Bu, sehingga lupa dengan waktu dan tidak sadar kalau sampai larut malam. Iya, memang anak sekarang ini sukanya main dengan TikTok kan ya. Kamu boleh melihat TikTok, tetapi tahu posisi kamu sebagai pelajar itu harus pandai membagi waktu. Karena paginya kan kamu pasti berangkat ke sekolah. Ya Bu. Oke, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu. Nah, kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum Bu. Nah, paham ya? Keyakinan kelas yang mana, Nak? Selalu bertanggung jawab Bu. Nah, ternyata kamu tahu dan masih ingat. Lalu, apakah kamu punya solusi masalah kita ini? Ya Bu, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas Ibu. Ya, sudah makan. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi Ibu. Dan Ah, ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu dan mengumpulkannya besok hari. besok hari ya. Oke, kalau besok pagi saya tunggu. Baik, Ibu apresiasi kamu, rasa tanggung jawab kamu, dan kamu boleh kembali untuk melanjutkan istirahat bersama teman-temannya makan di kantin. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Saya permisi ya Bu. Ya. Oke, nice. Selesai. Halo, perkenalkan saya Kristina, kelas 11 MIPA SMA Negeri 14 Moro Jambi. Saya tidak mengerjakan tugas biologi. Saya bersyukur bahwa tidak dimarahi oleh Bu Ria atas kesalahan yang saya perbuat. Di sini saya tergugah dengan pendekatan yang dilakukan oleh Bu Ria, sehingga saya menyadari kesalahan dan menemukan solusinya. Ke depan harapan saya menjadi murid yang bertanggung jawab. Terima kasih. Bye-bye.